Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh ini samping saya, mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macem-macem. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak sih. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh, nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini mengatakan teman-teman, Mbak Rosi dan Mbak Nezwa kan masih banyak kerjaan lain. Saya orang deson aja males dengerin jawaban. Ya, beginikah wapres sedih, hancur, malu, kecewa. Ya, ada benarnya kata para jenderal, cerdas nggak layak banget jadi wapres. Jadi teman-teman, dosa apa? Negeri ini dulu ayahku berjuang taruhan nyawa unjung dapat pemimpin kayak gini. Ya, ngomong-ngomong aja nggak becus pemilu habis uang triliunan dapat wapres kayak gini. Jadi jangan dipelihara orang kaya begini, mah bikin negara hancur, masih banyak orang yang pintar. Ya, sedih gue kok bisa ngeri tercinta.
ini punya seorang wapres seperti dia. Apalagi jika membayangkan wapres-wapres terdahulu seperti Bung Hatta, itu makanya kalau jadi wakil presiden dipaksakan semua kacau, beliau jadinya. Nah, yang salah Mbak Rosi dan Mbak Naona ngundang orang bodoh balon psikopat, jadi puyeng sendiri kan. Ya, paling senang dengar Gibran ngomong seperti nonton lawak, bisa bikin semua dan hati gembira. Ya, tentu Gibran ini ngomongnya selalu nggak nyambung. Malu aku punya wapres seperti ini. Jadi teman-teman di sini mengatakan asli negara sebesar ini dengan 200 juta lebih rakyat, tapi kenapa harus bocah ngoplongon yang dipilih ya? Apa di negeri ini sudah nggak ada orang pintar yang lebih berintegritas? Ya, komunikasi saya emang nggak seperti orang biasa, tapi kayak ojek ya. Enak begini jadi wapres, aduh, nggak mutu banyak anak bangsa yang berlian. Heran saya Pak Prabowo maksa kehendak karena ingin berkuasa jadi begini. Ya, teman-teman, dibalik terpilihnya Fufu, ternyata ada orang tua yang luar biasa tega menjemurkan anaknya. Ya, mau berapapun banyak konsultannya, mau siapapun konsultannya, mau dari manapun konsultannya, kalau memang dasarnya cuma segitu. Ya, ini akibatnya dari gerombolan penjabat bangsa yang meloloskan anak ini jadi wapres. Muak aku lihat negara ini, ya. Jadi ketika awal dicalonkan wapres oleh orang-orang gak normal, saya teringat siswa SMP yang saya aja pintar, bahasa Inggris aja, matematika jago, ya. Sangat cerdas sekali isi kata-katanya berbobot, ya, plus wajahnya berwibawa. Emang si Fufu Fafa Ternak Mulyono nggak pernah gagal. Namun, sial banget bangsa sebesar ini punya pemimpin sekelas begini. Jadi ini akibatnya pemaksaan kehendak jadi begini deh. Ya, Gibran kalau ditanya jawabnya nggak nyambung karena isi kepalanya kosong, jadi hampa. Ya, Gibran ini jadi wakil RT atau belum pantas. Para Jokowi ini nggak sadar keterbatasan anaknya dipaksa jadi wapres. Ya, perjanjian politik Prabowo, Jokowi, dan Megawati mengharuskan Gibran menjadi boneka wakil presiden. Nah, gak kebayangkan kalau orang ini ketemu Vladimir Putin membicarakan isu pertahanan dan keamanan global. Jadi teman-teman, karena gaya komunikasi saya tidak seperti orang biasa, melainkan seperti orang liar. Jadi mundur aja, sadar diri. Kalau nggak pantas jadi wapres terlalu dipaksakan. Ya, saya beritahu saudara Prabowo bilang nggak gandeng Gibran dalam pilih wapres, dia jelas kalah lawannya Anies. Ya, saya saja yang pilih Gibran dah malu lihat orang kayak gini, apalagi yang milihnya pendukungnya. Ya, teman-teman, di sini juga mengatakan orang idiot dipilih orang-orang idiot pula. Saya hukum alamnya bagaikan magnet. Ya, kalau orangnya ada malu dah tahu nggak sanggup memimpin, pasti dia akan mundur. Jadi teman-teman, Gibran jadi saudara wak-wak. Acara wawancara Rosi yang saling nggak bermutu. Ya, hancur lebur negara ini dan lagi sangat membebani APBN. Ya, saya sendiri sedih tahu begitu dajak wawancara. Harusnya dajak argumentasi debat mahasiswa. Ya, teman-teman mending nanya ke TK aja biar diterima logika soal daya pikirannya. Daripada orang dewasa sarjana tapi bikin stres. Ya, urat malu tinggi dikit lagi Mbak Rosi. Mbak Najwa bertanya,
tolong yang simpel-simpel aja. Jadi efek menang dari bansos yang berkualitas banyak kalah dengan bansos. Ya, teman-teman, di sini juga mengatakan bangsa yang kena karma inilah konohan. Kita rakyat harus banyak istighfar. Ya, mudah-mudahan Prabowo panjang umur, sehat walafiat. Ya, namanya juga anak Solo, kebanyakan nongkrong di HIK atau angkringan. Jadi Mbak Rosi dan Najwa gitu orang di wawancara ini buang-buang waktu, mending wawancarain Tesi. Dia kagak salah, yang tahu tuh yang mendukung disampai jadi wapres di mana yang mereka sekarang. Namun teman-teman, kalau masih punya rasa malu itu membuktikan masih ramai, ya. Semoga secepatnya Gibran dimakzulkan. Jadi Mbak Najwa sama Rosi ngobrol sama Gibran itu pekerjaan yang amat sial. Seharusnya pasti berbahasa Inggris karena kuliahnya luar negeri. Kenapa bisa berijazah luar negeri? Ya, apa yang kau lihat itu yang kulihat, apa yang kau dengar itu yang kudengar. Jadi bikin malu saja dan Pak Wakil kita ini, ya, malu aku sebagai warga negara Indonesia. Ya, ketika intelektual menguji sebuah objek harus menyalarkan kemampuan objek sebab sebagai subjek lebih tinggi. Ya, Indonesia makin puyeng, bagaimana Indonesia mau bisa setuju. Jadi jika ingin melihat dan menyimak manusia munafik yang menjijikan sekarang di sini,